Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan yaitu vektor pada dimensi 2. Oke. Sebelum saya bahas mengenai vektor pada dimensi 2, akan saya jelaskan dulu apa itu vektor. Vektor merupakan segmen garis yang memiliki arah dan besaran. Jadi, kalian jangan sampai kalah dengan vektor. Vektor aja punya arah. Kalau punya arah, pasti punya tujuan. Arahnya kemana? Pasti dia punya tujuan. Nah, contoh untuk vektor yaitu ada kecepatan, percepatan, gaya, berat, dan lain-lainnya. Berbeda dengan skalar. Skalar merupakan suatu besaran yang tidak memiliki arah. Nah, beda kan, vektor memiliki arah, sedangkan skalar hanya suatu besaran dan dia tidak memiliki arah. Contohnya apa? Yaitu tinggi, jarak, suhu, luas, panjang, dan banyak lagi. Oke, di sini saya akan jelaskan cara penyajian suatu vektor. Nah, ada dua penyajiannya, yaitu secara geometri atau secara gambar nantinya, dan secara aljabar. Ya. Nah, untuk secara geometri, misalkan di sini saya punya suatu vektor yang memiliki pangkalnya yaitu di O atau 0,0 ya. Misal di sini ada vektor OA. Nah, saya biasanya menuliskan simbol vektor yaitu misal OA, di sininya saya kasih, di atasnya saya kasih garis. Gitu. Ini dibaca vektor OA. Atau ada yang nulis nanti OA tapi di sininya dikasih panah. Sama saja, itu disebut dengan vektor OA. Nah, vektor OA di sini misalkan ada vektor OA kan ya. Nah, ini O-nya, ini A-nya. Nah, vektor OA. Vektor OA bisa saya tuliskan menjadi vektor A. A-nya apa? A kecil. Nah, di sini vektor OA bisa disimbolkan dengan A vektor kecil di sini, ya. Nah, secara aljabar kita bisa tuliskan bahwa vektor A itu sama dengan, bisa kita tulis menjadi vektor posisinya, yaitu ada A1, ada A2, ada A3 sampai AN. Nah, di sini menyatakan suatu dimensinya. A1 berarti dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Maka di sini N merupakan dimensi apa? Dimensi ke N. Sampai N. Ya. Oke, sekarang secara geometris lagi pada vektor, misalkan saya punya vektor di sini. Ya. Punya vektor A, misalkan di sini vektor A. Ada vektor A. Lalu ada vektor B. Ini vektor B. Nah, vektor A pada secara aljabar di sini vektor A itu vektor A. Kenapa saya tulis vektor A gini? Nah, vektor A itu sama dengan vektor B apabila apa? Jika dan hanya jika, ini jika dan hanya jika ya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu apabila panjang vektor A itu sama dengan panjang dari vektor B. Nanti saya kasih tahu cara mencari panjang suatu vektor ya. Insya Allah di video selanjutnya saja. Untuk video kali ini hanya saya jelaskan mengenai apa itu vektor dan penyajian suatu vektor. Nah, di sini vektor A itu sama dengan vektor B jika dan hanya jika panjang vektor A itu sama dengan panjang vektor B. Kalau misalkan panjang vektor A 5, otomatis panjang vektornya B 5. Karena kenapa?
di sini vektor A sama dengan vektor B. Nah, maka vektor A ini sama dengan vektor B apabila panjangnya vektor A ini sama dengan panjang vektor B ini ya. Kalau secara aljabar seperti ini, secara geometri seperti itu. Lalu ada yang kedua. Yang kedua apa? Arah dari vektor A itu sama dengan arah, ini arah ya. Arah dari vektor A itu sama dengan arah dari vektor B-nya. Jadi arahnya sama. Ini ke atas kan? Ini ke atas juga. Dan mereka apa? Yaitu sejajar dan searah. Sejajar dan searah. Kalian mengerti sejajar kan ya? Namanya sejajar pasti nih. Nah, sejajaran mereka ya. Oke, lanjut secara geometri juga. Suatu vektor, misalkan di sini ada vektor A. Ini vektor A. Ya. Misalkan ini vektor B. Ini anggap sejajar ya. Di gambar, oh ya sejajar kelihatannya. Di sini misalkan yang menghadap bawah merupakan vektor B. Nah, apabila di sini vektor A itu, ini miliknya atasnya. Nah, wes. Ini punya yang bawah. Nah, wes. Sekarang vektor A dikatakan sama dengan negatif vektor B jika dan hanya jika apa? Yang pertama yaitu sama persis dengan ini, yaitu terkait panjangnya. Panjang dari vektor A ya, panjang dari vektor A itu sama dengan panjang dari vektor B itu. Kayak yang tadi misal panjang vektor A-nya 5, maka panjang dari vektor min B-nya yaitu 5. Gitu. Min B yang mana? Kalau ke bawah kan B. Kalau ke atas pastinya jadinya negatif B. Nanti ya. Paham nggak? Jadi gini. Nah, ini kan vektor A-nya ke sana yaitu A. Ke bawah di sini B. Jika A itu sama dengan min B, ini kan ada jika dan hanya jika apabila panjang A-nya itu sama dengan panjang min B. Panjang min negatif B yang mana? Kalau ke bawah kan B. Nah, min B kan berarti yang ini. Arahnya yang ke atas, maka ini ya, saya pakai ballpoint biru. Jadi ke atas itu, nah ini merupakan negatif B. Kalau ke sini itu B-nya, maka negatif B-nya yang mana? Yaitu ke atas sana. Kalau misalkan yang A ini, vektor A ke atas itu A, kalau menghadap ke bawah ke sini, ya, berarti kalau ini misalkan saya tutup, terus di sini ada panahnya, ini ada panah misalkan ya, itu disebut dengan vektor negatif A. Tuh, sama halnya kayak gini. Ini kan vektor A vektor B menghadap ke bawah ya, arahnya ke bawah, itu vektor B. Nah, kalau vektornya menghadap ke atas, maka vektor apa? Yaitu vektor min B ini. Nah, ini. Begitu. Terus ada yang kedua ini kan yang pertama, yang kedua yaitu apa? Arah vektor A ini, arah vektor A oh, kenapa saya tulis vektor A ya? Nah, ini berlawanan dengan arah vektor B. Berlawanan dengan vektor B-nya. Ya. Mereka sejajar namun berlawanan arah. Mereka kan sejajar, A dan B ini kan sejajar toh. Mereka sejajar tapi berlawanan arah. Namun gini, namun berlawanan arah. Nah, kan tadi kita tahu bahwa
Ini kan vektor A-nya menghadap ke atas, sedangkan vektor B menghadap ke bawah. Nah, makanya kenapa vektor A itu sama dengan negatif B kan ke sana toh. Nah, ini kan pasti sama. Kalau sama berarti dia sejajar dan memiliki panjang yang sama. Sedangkan di sini arah vektor A berlawanan dengan vektor B, berarti vektor B-nya kan berlawanan dengan vektor A, tapi mereka sama apabila mereka sejajar. Meskipun berlawanan arah, kalau ini nanti sama min B-nya, nah min B panjangnya sama, berarti vektor A itu sama dengan vektor negatif B vektornya ya. Ini kan artinya arahnya yang membedakan ya. Oke. Lanjut ke simbol vektor. Simbol vektor tadi bagaimana? Ini kan kita tahu tadi bahwa vektor A bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini juga. Nah, simbol vektor itu bisa ditulis misal di sini. Ini artinya vektor A. Ada juga yang menulis vektor A di sini dikasih panah, sama saja. Ini juga disebut vektor, misal OA, ini juga vektor. Terserah ya, kalian boleh pakai ada panahnya atau enggak. Kalau saya biasanya pakai seperti yang ini ya, enggak ada panahnya. Oke. Untuk vektor di sini ada juga vektor posisi. Vektor posisi apa sih? Nah, vektor posisi merupakan vektor yang titik pangkalnya di O. O yang ini tadi itu bukan 0 ya, itu O. Nih, O. O di sini artinya apa? Yaitu 0,0 di sini. O itu 0,0. Nah, vektor posisi biasa ditulis dengan misal ini tadi OA ya. OA atau A vektornya nih. OA atau A vektor. Jika misalkan A-nya di sini posisinya di mana? X, Y. Maka kalian bisa tulis A vektornya atau sama dengan vektor OA sama dengan X, Y. Jadi kalian bisa tulis vektor posisinya seperti ini atau seperti itu, terserah. Nah, untuk mencari panjang vektor A, maka ini kan simbol dari panjang vektor ada seperti nilai mutlak. Ya, ini bacanya panjang vektor A itu sama dengan akar dari perpangkatan X ditambah Y kuadrat. Gitu ya. Nanti panjang vektor akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk vektor satuan, di sini vektor yang panjangnya satu satuan. Dan vektor satuan itu memiliki simbol. Biasanya saya simbolkan dengan gini. Ada A, ini ada dikasih vektor menjadi A vektor, dikasih topi di atasnya. Jadi nulisnya bagaimana? Nulisnya begini. A dijadikan vektor, berarti A vektor dikasih topi di atasnya. Nah, ini disebut dengan vektor satuan. Itu ya, ini vektor satuan dari A. Kalau vektor satuan dari B bagaimana? Ya udah ditulis vektor satuan. Ini kan vektornya vektor satuan B. Itu berarti. Oke ya. Nah, vektor satuan itu bisa didapat dari ini kan, vektor satuan sama dengan vektor posisinya yang ini, misalkan di sini ada 3, 5 atau mana tadi 3,5. Berarti di sini nanti 3i atau 5j. Nah, oh ya. Di sini bisa kalian ditulis xi plus yj. Ini sama aja. Jadi vektor posisi banyak cara penulisannya. Bisa xy gini, boleh xy gitu atau xi plus yj. Nanti ya akan saya contohkan. Oke, vektor juga memiliki yaitu vektor 0. Vektor 0 itu maksudnya bagaimana? Yaitu vektor yang memiliki panjangnya berapa? Ya 0. Namanya vektor 0 yaitu panjangnya 0 satuan. Di sini pada vektor 0 memiliki arahnya apa? Arahnya tak tentu. Simbolnya ya 0 vektor ini. Namanya vektor 0. Tuh ya. Oke. Di sini akan saya jelaskan menggambar vektor.
menggambar vektor tapi pada dimensi 2. Menggambar vektor vektor karena ini judulnya tadi dimensi 2, maka berarti menggambar vektor dimensi 2. Dimensi 2. Oke. Nah, menggambarkan vektor pada dimensi 2 itu sama halnya seperti kalian menggambar di koordinat kartesius itu. Misalkan saya punya vektor A, yaitu vektor A misal 3i plus 5j. Ini artinya x-nya berapa? Ini kan xi plus yj. X-nya 3, y-nya 5. Tuh nanti ya. Atau kalian bisa tulis ada vektor B misalkan ya. Negatif 2, 3. Nah, ini berarti artinya apa? Negatif 2i plus 3j, sama aja. Atau bisa kalian tulis menjadi apa? Menjadi seperti ini, xy. Maka misalkan di sini ada vektor c yaitu 7. Ini ding. Contohnya. Nah, 7 di sini misalkan 4. Nah, ini juga vektor. Vektor apa? Vektor posisi. Bisa kalian tulis menjadi 7i plus 4j. Gitu ya. I dan J-nya itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu nanti dilihat dari koordinat kartesiusnya. Oke, di sini saya pakai apa ini ya? Kertas trimin. Buku streaming tak apalah itu ya. Bentar, saya cari penggaris saya. Mana tadi ya? Lah. Oh, ini. Oke. Di sini menggambar. Oh, ini kok menggambar? Menggambar kurang G. Menggambar atau melukis vektor, sama aja wes ya, apalah itu. Di sini ada vektor A. Vektor A-nya sama dengan 3i plus 5j. Nah, berarti tinggal kalian bikin koordinat kartesius, yaitu ada x, y, x dan y, gini ya, sama seperti biasa. Nah, di sini x-nya, di situ y-nya. Oke, gitu ya. 3 miliknya siapa? Kan di sini tadi kita tahu nih, xi, yj, berarti x-nya itu berapa? 3, y-nya 5. Itu ya. Di sini maka x-nya itu 3, y-nya 5. Saya tulis dulu. Ini kan 0 ya, yang dimaksud O itu ini 0,0 ada di tengah sini. Jangan di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Di sini 1, 2, 3 itu miliknya Y ya, ini 4 dan seterusnya. Karena X-nya di sini 3, kalian cari X. Nah, ini kan X toh. Ini ke kanan itu X. X untuk positif, kalau ke kiri berarti X untuk yang negatif. X-nya 3. Oh, ini 1, 2, 3. Ini kan ya. Ini X-nya. Nih. Y-nya 5. Berarti kan kurang. Ditambahi. Nah, misalkan gini. Maka 5-nya yang mana? Di sini toh. Nah, ini 5. Oke, dari 3 dan 5 ini kalian pertemukan. Nah, 3 tik. Nah, ini ke atas ya. Nah, ketemu di sini ternyata titiknya. Nah, titik ini kalian garis ke titik ujung pangkalnya. Ini ya, pangkalnya itu kan ini 0,0. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa sih. Ini kalian garis di sini. Nah, yang disebut dengan vektor A yang mana? Ini vektor A-nya. Vektor A di sini apa? 3,5. Kan vektor bentuknya seperti ini toh, yang tadi mana? Nah, vektor bentuknya seperti ini.
Ini cara penyajian vektor pada dimensi 2. Oke, berarti bentuk vektornya ini toh. Kalau ini koordinat koordinat kartesiusnya saya hapus, maka kan cuman bentuknya gini toh. Bentuk vektornya 1 2 3. Nih, 1 2 3 4 5. Nah, di sini. Maka bentuk vektor A berarti begini doang, begini saja. Nah, ini bentuk vektornya. Vektor apa? Vektor OA. Atau bisa disederhanakan menjadi vektor A. Dengan posisinya apa? Yaitu 3,5. Lalu bagaimana dengan vektor B? Nah, vektor B kalian gambar. Saya tulis di sini vektor B yaitu min 2,3. Nah, vektor B-nya negatif 2,3. Sama persis dengan menggambarkan itu, berarti kalian gambar koordinat kartesiusnya. Di sini ada Y dan X tentunya. Kalian kira-kira kalau misalkan nggak ada buku kayak gini ya, nggak ada buku streaming. X-nya negatif 2. X negatif 2 kan ke kiri dari 0,0. Di sini kan ada negatif 1, negatif 2. Nah, negatif 2 ini. Negatif 2 kita pertemukan dengan 3. 3 di mana? Yaitu 3 di Y. Ini 1, 2, dan 3. Oke, di sini ya. Nah, maka vektor B-nya yang mana? Di sini. Ini kan pertemuannya toh. Nah, ini pertemuannya. Nah, maka B-nya di situ, maka ini kan B berarti. Nah, titik dari B itu kalian garis ke pangkalnya. Pangkalnya 0,0. Nah, ini yang disebut dengan vektor OB atau vektor B. Gitu. Gini saja. Lalu yang terakhir yaitu C. C-nya sama dengan 74. Vektor C. Vektor C 74. 74. Ini C sama dengan 74. Vektor C. Vektor. Nah, ini vektor 74. Menggambarnya sama persis, berarti di sini ada Y 4 ya. Misal di sini 4 3 2 1, di sini berarti kan 0. 0,0. Ini tinggal digaris. Nah, tuh. Ini X-nya, ini Y-nya. 7 berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 di sini ya. Kita pertemukan 7 itu dengan 4. 7. 4-nya di situ. Oh, gini. Nah, ketemunya kan di situ. Nah, ini kan ya ketemunya di sini. Maka ini koordinat titik dari C. Nah, ini kan koordinat titik. Kalau di garis gini menjadi vektor C. Nah, ini yang disebut vektor C nanti. Gitu. Mudah bukan? Nah, vektor C-nya itu yaitu 74. Boleh penulisannya 74 gini atau ditulis negatif 2,3 atau yang apa? 3i plus 5j sama aja. Mudah bukan? Oke, nanti di video selanjutnya kalian akan belajar terkait panjang vektor, vektor satuan, dan masih banyak lagi. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan juga ya, jangan lupa prokesnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.